Shalom, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Jumat 6 Agustus 2021, yang hari ini didasarkan dari Galatia, pasal ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kemurahan-Mu dan kuasa-Mu telah bekerja, menolong dan menopang kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk memaknai dan melanjutkan kehidupan ini. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan atas karya dan penyertaan-Mu yang kekal atas kami. Maka kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan bersama, inilah cara dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau nampakkan kepada kami. Maka biarlah pula kebenaran-Mu terjadi atas hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita renungkan sabdanya yang didasarkan dari Galatia pasal ke-6, ayat 1 sampai dengan ke-10. Demikian sabda Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya, amin. Tema Renungan Mingguan Jumat 6 Agustus 2021, kebaikan yang tak tertunda. Dalam masa-masa yang tidak mudah ini, tentu kita telah mendengar, melihat, atau menonton tayangan televisi atau media sosial bahwa ada orang-orang yang bukan hanya menderita, tapi di sisi yang lain ada juga yang tergerak hatinya untuk bersama-sama
membantu mereka yang lemah. Menarik kesadaran ini. Apakah kesadaran ini muncul oleh karena sebuah peristiwa di mana semua terdampak dan banyak orang yang berkekurangan, sehingga kemudian orang menjadi sangat terbuka dan kemanusiaannya muncul jadi bagian dari sebuah kesadaran untuk membantu yang lain. Maka pertanyaannya, jika pandemi atau situasi yang tidak mudah ini yang sedang kita hadapi selesai atau berlalu, apakah kesadaran itu akan terus terselenggara? Ini menjadi pertanyaan untuk kita bersama. Oleh karena itu, menarik pula jika kita kembali meneliti dan melihat panggilan kehidupan kita sebagai murid Kristus. Bukankah kita bersama diundang untuk merayakan kehidupan dengan segala ciptaan? Disebutkan dengan sesama juga. Panggilan yang tidak setengah-setengah. Segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan semuanya. Ada totalitas. Artinya, Ia yang mencipta, yang sudah menunjukkan bagaimana Ia hadir dalam dunia dan mewartakan kasih yang terbuka, bahkan memulihkan relasi, kehidupan bersama dengan ciptaannya. Ini yang menjadi undangan atau panggilan kita bersama untuk meneladan pada karya Kristus yang telah terjadi atas kehidupan manusia dan kehidupan kita bersama. Maka Ia mengutus kita bersama dalam kasih-Nya, agar kita memiliki kasih-Nya yang total itu. Ini yang kemudian mengingatkan kita bersama, agar tadi pertanyaan, sampai kapan kesadaran untuk kemudian mengingat, membantu, menopang, dan menyokong yang lain yang menderita, kita lakukan. Maka teks Galatia, pasal ke-6, bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu. Ini menjadi teks yang sangat terbuka bagi kita bersama. Kata bertolong-tolonganlah menjadi gambaran bahwa pada situasi tertentu kita akan menolong atau membantu yang lain. Tetapi pada situasi yang lain, kita juga bisa dibantu atau ditolong oleh yang lain. Teks ini mendorong kita bersama bahwasanya kita tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupan ini. Selalu ada yang lain yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Dan kita yang tidak sendiri ini, maka harus membangun relasi yang baik dalam kehidupan. Untuk itulah, firman Tuhan dari Galatia pasal ke-6 menumbuhkan kembali kasih yang diwartakan dengan perbuatan baik. Dimulai dari spiritualitas bertolong-tolonganlah. Menanggung bebanmu, ada kebertanggungjawaban dalam kesadaran iman kita. Kesadaran melihat yang lain. Kesadaran membuka diri untuk menyegarkan yang lain. Inilah pesan yang pertama. Pesan yang kedua, secara khusus kita dipanggil pula untuk menabur segala sesuatunya yang baik. Karena yakinlah bahwa setiap taburan yang kita lakukan dengan baik akan berbuah baik pula atas kehidupan kita dan kehidupan bersama. Yang kita upayakan tentu yang baik. Bukan kejahatan, bukan hal yang buat batu sandungan, atau yang lainnya. Masa pandemi ini menjadi kesempatan kita bersama untuk mewartakan yang baik itu. Saya bersyukur dalam kehidupan bergereja, khususnya di GKJ Sarimulyo, hal itu dinyatakan oleh Bapak, Ibu, Saudara semuanya.
saling membantu, saling menolong, mewartakan kabar baik. Dulu mungkin tidak pernah kita pikirkan, atau mungkin pernah kita pikirkan, tetapi totalitasnya berbeda dengan situasi saat ini. Mungkin sama situasinya, totalitasnya ketika kita membantu. Ketika peristiwa gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi. Totalitas itulah yang sesungguhnya menyegarkan kita bersama. Mungkin kemarin kita sangat berorientasi pada program atau kegiatan. Gedung gereja ini mungkin bukan menjadi rumah doa, tapi hanya berkumpul saja. Tapi justru dalam masa pandemi ini, kita semua yang digerakkan untuk melakukan pembantuan kepada mereka yang sedang terbeban. Bukankah menyegarkan kita bersama? Oleh karena itu, mari kita terus taburkan hal yang baik. Yakinlah, buahnya pun akan baik atas kehidupan kita. Tanpa kita pamrih ya, tapi yakinlah, itu akan membangun dan menyegarkan kita, membangun dan menyegarkan kehidupan sekitar kita. Yang ketiga, menarik pula jika kita membaca di ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya, bukan hanya kesadaran yang muncul, oh, aku berempati, karena ia menderita. Dan itu dilakukan dengan tanpa, memang mungkin ada kemanusiaannya yang terus kemudian tergerak dengan sendirinya. Maka diingatkan, setiap pewartaan yang baik itu kiranya tidak dibungkus apa-apa. Kadang-kadang ada yang dengan motivasi tertentu ketika menolong atau membantu. Supaya yang dibantu bisa terikat, supaya yang dibantu mungkin merasa sungkan. Dalam artian kita bungkus semuanya dalam kesalahan kita, tapi kita punya niat. Maka kiranya kita benar-benar melakukannya dalam kemurnian batin. Dan sebagai penutup, di ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, maka teruslah kita melakukan hal yang baik. Taburkan itu, taburkan terus atas kehidupan kita bersama. Yakinlah, dengan kita melakukan yang baik, kita tidak akan pernah kekurangan. Ketika kita menaburkan yang baik, kita tidak menjadi lemah. Dengan kita menaburkan yang baik, menjadi sapaan damai sejahtera untuk kita semuanya. Sekalipun kita lihat di ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini tentu dalam konteks Galatia pada waktu itu ya Bapak Ibu Saudara, memang betul kita harus memperhatikan lingkup terkecil sebenarnya. Dari mana? Kehidupan dalam persekutuan. Tetapi juga tidak melupakan tadi, kehidupan bersama dengan semua orang. Artinya pula kebaikan itu yang tidak jemu-jemu, tidak menunjuk kepada kawan, sahabat kita saja. Tetapi ke segenap ciptaan. Maka oleh karena itu sebagai kalimat terakhir, kiranya kebaikan yang kita lakukan tidak pernah tertunda. Mari terus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena kebenaran-Mu telah Kau nyatakan kepada kami. Kesenantiasan rahmat-Mu harus kami wujudkan pula dalam tindakan kami untuk tidak menunda dari apa yang harus kami lakukan
dalam kehidupan ini, yaitu kebaikan yang harus kami sampaikan ke segenap ciptaan. Maka tolonglah kami Tuhan, dan teguhkan kami, bahwa ketika kami menaburkan kebaikan, kami akan menuai pula hal yang baik. Untuk itu, mampukan dan tolonglah kami Tuhan, dalam kehidupan bersama. Dan kami mohon berkat-Mu juga Tuhan, atas kehidupan hamba-hamba-Mu, yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, dan bagi hamba-Mu yang sudah memasuki masa adiuso, khususnya untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak Amoresia, keluarga Bapak Osman Syanipar, Ibu Sri Kusrini Isnanto, Ibu Murjangkung, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Saudara Anggi Dwi Krismanto, Ibu Ana Iritasari, keluarga Bapak Jeffrey Kristanto, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiati, Bapak Jody Ismulyanto, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, keluarga Bapak Agung Budi Samudro, Saudara Yunan Widiat Moko. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu dinyatakan dan memberikan kekuatan, kesegaran, dan kemurahan-Mu Tuhan bekerja menopang atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk kehidupan keluarga besar mendiang Eyang Putri Ramini Sukoto. Ketika Engkau sudah memanggil hamba-Mu yang setia ini Tuhan, maka kami yakin damai berkat dan kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas Ibu Ramini Sukoto. Kami percaya ia sudah bersama-Mu Tuhan dalam kerajaan sorga. Demikian juga untuk keluarga, berikan kekuatan, berikan damai, berikan penghiburan, dan kiranya sapaan kasih-Mu yang menolong mereka. Demikian juga atas kehidupan kami masing-masing, Engkau yang mengetahui dari setiap kelemahan kami, kecemasan, ketakutan, bahkan situasi-situasi yang menekan kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kasih-Mu itu yang menyegarkan dan memberikan kami semangat untuk terus merayakan kehidupan. Mampukan kami terus bertahan, mampukan kami terus berjuang Tuhan dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau menolong kami percaya Engkau memberkati kami. Demikian juga anak-anak kami Tuhan yang berjuang dalam studi mereka, dalam usaha-usaha yang mereka lakukan. Kami yakin Tuhan damai berkat, kasih dan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan atas mereka. Berkati juga gereja GKJ Sari Mulyo, bila damai, berkat, sukacita dan kasih-Mu terjadi atas kehidupan di gereja ini. Demikian juga untuk bangsa dan negara, kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami. Dan Engkau terus Tuhan hadirkan berkat-Mu yang melimpah, sehingga kondisi ekonomi negara kami tetap stabil dan tetap bertumbuh. Demikian juga untuk penanganan COVID-19, kami akan percaya Tuhan Engkau memampukan seluruh tenaga medis untuk terus Tuhan berjuang. Dan Engkau memberkati dan menolong dan menyelamatkan para tenaga medis ini. Demikian untuk pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri yang berjuang dengan keras pula, berkati mereka Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang kami naikkan dengan percaya, hanya di dalam kasih dan nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.